Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Milenia Aziza, NPM 1913031025 dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran teori akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai akuntansi perubahan harga. Untuk lebih jelasnya, harap dengarkan video setelah ini ya. Selamat mendengarkan. Akuntansi untuk perubahan harga. Jadi, sebelum materi ini, ada materi yang menyangkut tentang sarana interpretif dalam kaitannya dengan rangka akuntansi pokok. Pembahasan tersebut bersifat umum dan konseptual dengan fokus pada masalah teoritis perubahan nilai sumber ekonomik karena berjalannya waktu atau karena perubahan kondisi ekonomik dan bukan karena pemakaian. Jadi, pada bab ini akan membahas lebih lanjut masalah perubahan nilai tersebut yang secara umum disebut dengan perubahan harga. Walaupun pembahasan akuntansi perubahan harga secara teknis tidak lagi menjadi topik atau bab dalam buku-buku akuntansi keuangan menengah terbitan baru, masalah perubahan harga secara teoritis masih penting untuk memberikan landasan berpikir dalam mengantisipasi adanya kondisi ekonomik yang menuntut akuntansi untuk mewajibkan pengungkapan dampak perubahan harga dalam pelaporan keuangan. Perubahan harga mencakupi perubahan nilai dan perubahan daya beli uang sebagai satuan pengukur sumber ekonomi. Jadi, perubahan harga di sini mempunyai makna luas meliputi perubahan harga karena perubahan nilai barang dan perubahan karena perubahan daya beli uang dengan berjalannya waktu. Pembahasan di sini menjabarkan lebih lanjut argumen yang telah dibahas dan menunjukkan model-model alternatif beserta penyajiannya untuk mengatasi kelemahan akuntansi konsistoris. Secara sederhananya adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu berbeda. Pada umumnya, harga barang-barang cenderung menaik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Kenyataan menunjukkan bahwa nilai barang berubah karena perubahan harga. Akuntansi konsistoris mempertahankan kualitas keterandalan yang didukung oleh keterujian data. Sementara itu, pemakai informasi sangat berkepentingan dengan keberpautan. Keberpautan lebih berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, akuntansi konsistoris menjadi tidak berpaut dalam pengambilan keputusan dalam kondisi ekonomik yang di dalamnya terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Sederhananya, masalah akuntansi merupakan rangka akuntansi pokok dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomik barang tidak berubah. Bila perubahan harga cukup mencolok, akuntansi menghadapi masalah penilaian, unit pengukur, dan pemerataan kapital. Sebagai data dasar, dalam kondisi perubahan harga akuntansi konsistoris menghadapi 3 masalah fundamental yang berkaitan dengan penilaian, unit pengukur, dan pemertahanan kapital. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Yang pertama adalah masalah penilaian. Akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena kos tercatat untuk suatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang, yang pengukuran nilainya terbergantung pada dasar penilaian yang dianut yaitu kos sekarang atau nilai keluaran sekarang. Sedangkan cara mengatasi masalah unit pengukur yang secara umum daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi, akuntansi menghadapi masalah ini karena kos yang diukur satuan rupiah nominal tidak lagi homogenus untuk beberapa pos sehingga penjumlahan kos vertikal atau horizontal sebenarnya tidak bermakna lagi. Jadi, model akuntansi untuk mengatasi hal ini sering disebut dengan akuntansi tingkat harga umum. Atau istilah lain untuk menunjukkan model ini adalah akuntansi inflasi ataupun akuntansi daya beli konstan. Dan untuk pemertahanan kapital, bila jenis kapital diperhatikan, model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah kos sekarang atau kapital fisis, atau sering disebut juga dengan akuntansi nilai pengganti, yang secara teknis sama dengan akuntansi kos sekarang, hanya saja perbedaannya terletak pada penyajian dan interpretasi jumlah rupiah untuk mempertahankan kapital dalam statement laba rugi. Pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter yang berkaitan dengan untung atau rugi daya beli, sedangkan pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban moneter. Di antaranya adalah persediaan barang dagang, fasilitas fisis, investasi dalam saham, dan sebagainya. Pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan.
Jenis-jenis perubahan harga yang pertama adalah harga umum, yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Jadi terjadi perubahan harga meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. Yang kedua ada harga spesifik, yaitu perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Jadi tetap terjadi perubahan harga meskipun tidak terjadi perubahan daya beli. Dan yang ketiga adalah harga relatif, yaitu perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Di sini bisa teman-teman lihat mengenai makna perubahan harga umum. Jadi, karena seluruh harga barang berubah dengan tingkat yang sama, yaitu 60% dalam satu periode, perubahan tersebut dapat dianggap terjadi karena perubahan daya beli atau perubahan harga umum. Dengan adanya perubahan harga umum, harga barang pada saat tertentu dapat dibandingkan dengan harga pada waktu yang lain sebagai dasar. Atau bila waktu tahunan ataupun waktu tersebut disebut tahun dasar. Rasio atau perbandingan ini biasa dinyatakan dalam angka kelipatan 100 dan disebut sebagai indeks harga dengan tahun dasar tertentu. Selanjutnya, implikasi akuntansi. Dengan berubahnya daya beli sepanjang waktu, kos berbagai objek yang diukur dengan satuan uang pada waktu yang berbeda-beda sebenarnya merupakan jumlah rupiah yang tidak homogenus sehingga tidak dapat dijumlahkan. Seandainya dijumlahkan, hasil penjumlahan sebenarnya tidak bermakna jelas. Hal ini dapat dijelaskan dengan ilustrasi yang ada di sini, bisa teman-teman lihat. Pada awal tahun 2005, suatu perusahaan membeli mesin dengan harga 30 juta dan kemudian membeli lagi mesin yang sama pada akhir tahun 2005 dengan harga 40 juta. Dimisalkan indeks harga pada awal dan akhir tahun masing-masing adalah 120 dan 160, sedangkan indeks rata-rata atau tengah adalah 150. Jadi tahun 2002 sama dengan 100. Perhitungan saldo akhir mesin berikut menggambarkan masalah yang dihadapi akuntansi perubahan harga umum. Jadi gambar yang teman-teman bisa lihat ini merupakan kondisi jika perusahaan memiliki kas atau aset moneter di awal tahun sebesar 100 juta dan menahannya sampai akhir tahun. Indeks harga awal, tengah, dan akhirnya secara berturut-turut adalah 100, 600, 160, dan 200. Pada awal tahun, perusahaan juga mempunyai utang usaha sebesar 1.500.000 dan dilunasi pada tengah tahun. Bila perusahaan menggunakan indeks tengah untuk mengkonversi rupiah nominal menjadi daya beli, kondisi pada akhir tahun atau pada aset pelunasan utang digambarkan dengan tampilan yang ada di video ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah makna perubahan harga spesifik. Jadi dalam gambar ini barang A dan C mengalami perubahan harga, sementara harga barang lainnya tidak berubah. Perubahannya itu sebesar 550 untuk barang A dan 2.400 untuk barang B, merupakan perubahan harga spesifik. Dalam hal ini dianggap bahwa harga barang A dan B independen satu sama lainnya. Perubahan harga tersebut mencerminkan perubahan nilai tukar barang, bukan perubahan daya beli, karena secara umum tidak ada perubahan tingkat harga. Ilustrasi di sini menjelaskan konsep perubahan harga spesifik dan implikasinya terhadap perhitungan laba. Misalnya suatu perusahaan mempunyai separtai sediaan barang pada awal periode dengan kos 1.500.000. Seluruh barang tersebut dijual pada tengah periode dengan harga 2.500.000 dan pada saat dijual sediaan barang tersebut nilai atau kos pengganti pada saat dijual adalah 2.100.000. Atas dasar data ini dua pendekatan statement laba rugi disajikan dalam ilustrasi yang ada di video. Dalam perhitungan biaya operasional diabaikan. Untuk penahanan 600.000 yaitu 2.100.000 dikurang dengan 1.500.000 sama-sama terrealisasi dalam kedua model. Bedanya laba penahanan 600.000 tersembunyi dalam model cost historis. Laba operasi yang sebenarnya adalah 400.000 yaitu selisih antara harga jual produk sekarang dan semua biaya atas dasar cost sekarang. Jumlah inilah yang memenuhi makna laba berdasarkan konsep mempertahankan kapital. Seandainya kapital harus dipertahankan, untung penahanan tidak dapat didistribusi sebagai dividen. Makna perubahan harga relatif. Jadi dalam ilustrasi ini barang C mengalami tidak hanya perubahan tingkat akibat perubahan harga umum tapi juga akibat perubahan nilai barang. Sedangkan barang-barang yang lain hanya mengalami perubahan akibat perubahan tingkat harga umum. Perubahan harga barang C sebesar 2.400 sebenarnya terdiri atas dua komponen, yaitu perubahan akibat daya beli sebesar 600 yaitu 10% dikali 6.000 dan perubahan akibat perubahan nilai sebesar 1.800 yaitu dari 2.400 dikurangi 600 atau 30% dari harga semula. Perubahan sebesar 1.800 itulah yang disebut perubahan harga relatif. Jadi dapat dikatakan bahwa perubahan harga relatif merupakan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli diperhitungkan. Terima
kasih untuk yang sudah mendengarkan penjelasan materi dari saya mengenai akuntansi untuk perubahan harga. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam penulisan kata. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.